Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Masih menjelaskan tentang salatul Jumu'ah. Orang yang diwajibkan untuk menjalankan salat Jumat adalah orang yang muslim atau yang beriman, mukmin, mukallaf, yang sudah baligh, berakal, merdeka, laki-laki, mustautin. Jadi maksud mustautin di sini adalah mugim. Kalau mustautin, orang yang terhitung, yang wajib, dan juga sah di dalam menjalankan salat Jumat. Adapun orang yang mugim, hanya sekedar mukim saja, adalah orang yang tidak terhitung dari bilangan 40, diwajib dan juga sah salatnya tersebut. Dzi sihatin, orang yang sahih, orang yang tidak memiliki uzur syar'i seperti sakit. Ya. Adapun orang yang sakit, maka tidak diwajibkan untuk menjalankan salat Jumat. Ya. Wa syartuha, syarat menjalankan atau syarat sahnya. Sekarang syarat sah. Kalau kemarin menjelaskan tentang syarat wajib, kalau ini syarat sahnya menjalankan salat Jumat. Al-awwal fi abniyatin, harus dijalankan di dalam suatu bangunan. Nah, yang dimaksud bangunan di sini yang bagaimana? Yang dimaksud bangunan di sini fi abniyatin ini adalah suatu pemukiman. Pemukiman. Ya. Dan di dalam batasan wilayah, bukan di luar wilayah. Ya. Faham? Harus di dalam wilayah, bukan di luar wilayah. Ini kelihatan ini? Kitab? Oke. Kelihatan ya? Kalau seandainya ini wilayah, masalah sekarang kita di Larangan. Ya, Larangan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kemudian negara Indonesia. Ini Larangan Selatan di sini. Ini namanya wilayah. Harus sholat Jumat itu diadakan di dalam satu bangunan dan dalam satu wilayah. Di dalamnya. Tidak keluar dari batasan wilayah tersebut. Kalau dilakukan di luar wilayah, maka tidak sah menjalankan sholat Jumat tersebut. Sholat Jumat tidak harus di masjid. Boleh di lapangan, boleh di rumah, boleh di musola, boleh di majelis ta'lim, diperbolehkan. Tidak wajib di dalam masjid. Ya, tidak wajib di dalam masjid. Karena persyaratan sholat Jumat tidak harus fi masjid, nggak ada. Tapi dalam satu bangunan, satu wilayah tersebut, baik itu di masjid, itu lebih afdal, atau di musola, atau majelis ta'lim, atau lapangan, ya, atau apa namanya itu, pelataran. Yang penting dalam satu wilayah tersebut diadakan sholat Jumat. Fi abniyatin, dalam satu bangunan. Kalau seandainya sudah keluar daripada batasan-batasan ini, maka tidak sah untuk menjalankan sholat Jumat di tempat tersebut. Ya, begitu. Dan juga dalam satu perkampungan yang memang di situ dihuni oleh orang-orang yang mustautin. Tapi kalau seandainya di situ orangnya semuanya adalah orang yang musafir, melakukan suatu perjalanan, maka mereka tidak diwajibkan, ya, dan tidak sah untuk menjalankan sholat Jumat. Begitu. Sehingga kalau kita di Syekh Nabi Hud, ya, di Tarim sana, di Hadramut, ya, di sana tidak diadakan sholat Jumat. Kalau pas hari Jumat tuh, karena kata di sana itu kurang lebih 4 hari, 5 hari, hampir 6 hari di sana. Ya. Tapi nggak ada sholat Jumat. Kalau berpas-pasan dengan sholat Jumat, tidak ada sholat Jumat. Kenapa? Karena mereka semua yang datang di situ, lembah itu adalah semuanya orang musafir. Dalam perjalanan, musafir di situ, tidak ada yang mukim. Sehingga tidak wajib untuk menjalankan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat nggak sah, karena mereka bukan orang mustautin. Yang sah menjalankan sholat Jumat adalah orang al-mustautinin, ya, yang terhitung dalam 40 tersebut. Yaitu mereka yang sudah hidup di daerah tersebut. Ya, apa itu maksudnya mustautin? La yad'anu minhu, tidak keluar daripada desa tersebut,
illa li hajah, kecuali karena ada hajat. Dia mau berdagang, dia mau kerja sehingga keluar, nanti balik lagi. Namanya mustautin. Mustautin. Bukan mustautin, bukan hanya sekedar orang yang dilahirkan di situ. Enggak. Setiap orang dilahirkan di mana saja, kemudian membuat pemukiman, namanya mustautin. Baik itu villa, apa namanya itu? Perumahan, apa itu namanya? Klaster. Ya, apa lagi? Villa, klaster, KPR. Apa lagi? Hah? Homestay. Bukan. Ya, itu perumahan-perumahan yang bikin perumahan-perumahan yang baru itu namanya termasuk daripada mereka yang tinggal di situ memiliki, namanya mustautin. Mustautin. Orang yang ngontrak di situ mukim. Ngontrak di situ namanya mukim karena dia bisa pergi kapan aja. Tapi kalau yang sudah punya mukim di situ, rumah di situ, mustautin di situ, dia tidak keluar kecuali karena hajat. Dia mungkin keluar nanti sebulan kerja di Jakarta, balik lagi kampung. Nah, itu namanya termasuk mustautin di kampungnya. Di sini hanya mukim. Wajib sholat. Karena bukan musafir. Orang yang mukim, jadi ada musafir, ada mukim, ada mustautin. Musafir dalam perjalanan tidak wajib sholat. Kemudian al-mukim wajib sholat namun tidak terhitung dari 40. Kalau mustautin ya wajib sholat, terhitung dan sah daripada sholat Jumat tersebut. Begitu. Kalau rumahnya ada dua, 4 boleh. Ya. Di sini ada rumah, di sini ada rumah. Kalau seandainya kedua-duanya dimakmurkan, ya, maka di mana dia berada, mustautinnya di situ. Di mana dia berada? Oh, sekarang di larangan. Nah, maka berarti dia menjadi orang mustautin di situ, wajib salat Jumat di situ. Oh, sekarang di mana lah gitu ya, di Jawa. Jawa. Ya, begini, satu di Jawa, satu di sini. Jawa rumahnya 2. Maka ketika di tempat tersebut ya menjadi orang yang wajib. Ya, begitu. Karena rumahnya 2, mustautin dia. Dan dia tidak keluar kecuali karena hajat. Begitu. Kalau seandainya nggak sering, ya itu berarti namanya bukan mustautin. Yang seringnya di sini masalah. Oh, di sini nggak pernah. Supaya mustautin di sini. Begitu. Jadi jarang-jarang banget. Ya, begitu. Fi abda jama'atan, dan salat Jumat wajib berjamaah. Paling sedikitnya berjamaah di dalam hitungan bi'arba'ina 40. Hitungannya 40. Ini dalam mazhab Syafi'i, ya, al-mu'tamad. Di dalam mazhab Imam Syafi'i harus 40 orang. Dalam al-mu'tamadnya. Ya. Ada qaul apakah boleh lebih kurang daripada apa? Boleh. Ada qaul. Di dalam mazhab itu mudah, luas, gampang. Ya, ad-din yusr. Agama itu mudah. Jangan dipersulit. Yassiru wa la tu'assiru. Mudah, permudah, jangan dipersulit. Ya. Salat Jumat diwajib berjamaah paling sedikit 40. Ini dalam mazhab al-mu'tamad. Meskipun dalam mazhab ada qaul, pendapat, ya, yang membolehkan dengan 7 orang, 12 orang, ya, ada maka 21, ya, sampai mentoknya itu 40. Khilaf bainal ulama dalam mazhab ini, kenapa? Karena khilaf di dalam permasalahan Rasulullah SAW ketika sholat bersama sahabat. Ya, begitu. Ketika Rasulullah SAW sholat, ketika khutbah, kemudian ada pedagang yang datang, sehingga keluar semua tuh orang-orang sahabat, ditinggalkan Rasulullah SAW sendiri. Wa taraku kaqaima. Ya. Maka ada yang mengatakan jumlah yang masih tetap di masjid, ada yang mengatakan 40 orang. Ada yang mengatakan 21. Ada yang mengatakan 12 orang, 7 orang. Apa jadi masalah? Khilaf bainal ulama rahmah. Al-khilafu rahmah. Kapan ini dipakai qaul-qaul seperti ini? Qaul-qaul seperti ini bisa dipakai di masa-masa tertentu. Kalau memang masanya mudah, pakai yang mu'tamad. Masa mudah tidak ada pandemi, tidak ada Covid,
tidak ada corona, 40 orang. Ya enggak? Pakai yang muktamad. Tapi ketika di masa-masa pandemi seperti ini, ya peraturan semakin ketat, nggak boleh berkumpul, nggak boleh ini dan sebagainya. Ya, Allah memberikan kemudahan sehingga pendapat-pendapat daripada ulama tersebut bisa dijadikan acuan di dalam beribadah. Sama ini ikut pendapat siapa? Menurut pendapat si fulan, al ulama dalam mazhab ini diperbolehkan 4 orang juga boleh. Ya, begitu. Kemudian ada yang 12 orang, 7 orang, 12. Jalankan sholat Jumat. Karena memang keadaan seperti ini. Yang penting jangan ditinggalkan sholat Jumat tersebut. Ini untuk memudahkan. Ya, untuk memudahkan. Bukan tala'ub biddin. Bukan bermain-main dengan agama, bukan. Memang ini agama. Diperbolehkan. Gitu. Ketika memang ada saat-saat tertentu boleh menggunakan dan mudah, gampang untuk melaksanakan dengan qaul tersebut. Ya, ma la yudraku kulluh la yutrak kulluh. Ada kaidah. Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Ya. Yang tidak bisa dicapai kesemuanya, maka tidak ditinggalkan kesemuanya. Gitu. Yang tidak bisa digapai semuanya, tidak ditinggalkan semuanya. Ya. Mana yang bisa ambil, mana yang bisa dilakukan. Jangan meninggalkan kesemuanya. Minimal ada yang dilakukan meskipun tidak sempurna. Karena memang manusia tidak diciptakan untuk sempurna. Sehingga saling melengkapi. Itulah manusia. Paham? Allah menciptakan laki dan perempuan. Enggak Allah ciptakan semuanya laki semua. Enggak. Perempuan. Allah ciptakan laki dan perempuan. Enggak perempuan semua. Ya. Allah menciptakan laki dan perempuan. Ya. Menciptakan laki dan perempuan. Untuk saling melengkapi. Bukan saling mencari kekurangan masing-masing. Tapi untuk menyempurnakan satu sama lainnya. Gitu ya. Jadi kalau pendapat-pendapat tersebut, ya, dalam kaidah tadi, ma la yudraku kulluh la yutrak kulluh. Yang tidak bisa digapai semuanya, ya tidak ditinggalkan semuanya. Mana yang bisa? Oh, saya hanya bisa menjalankan sholat Jumat 4 orang, jalankan. Saya hanya bisa menjalankan sholat Jumat 7 orang, jalankan. Kalau seandainya saya jalankan banyak orang nih, diusir kita. Dimarahin, bertentangan sehingga bisa menjadikan fitnah lebih besar. Ya enggak? Cari yang lebih mudah. Mana yang lebih mudah, yang lebih gampang, yang tidak menimbulkan fitnah yang lebih besar lagi. Kalau seandainya di Indonesia ini, di Indonesia seandainya dilarang Jumatan nih, ya semuanya nggak Jumatan, salah. Kalau seandainya dilarang Jumatan, tapi semuanya masih menjalankan sholat Jumat seperti biasa, salah juga. Salahnya di mana? Salahnya akan menimbulkan fitnah yang lebih besar. Pemerintah berbicara harus ada protokol kesehatan dan sebagainya, masalahnya. Tapi tidak dijalankan. Marah pemerintah, kerahkan polisi, kita kerahkan TNI, kerahkan Satpol PP, bubarkan. Apa yang terjadi? Orang muslim nggak terima. Orang muslim perang jadinya. Jangan ganggu ibadah kami. Waduh, kan begitu kan? Kalau ganggu ibadah kami, berarti lo menodai diri kita ya. Jihad, mana begitu? Ya kan ya? Kan biasanya seperti itu. Ya, untuk meninggalkan fitnah yang lebih besar, ya, jalankan sebisannya. Yang penting lu jangan koar-koar. Lu jalanin. Jangan koar-koar di hadapan orang lain. Foto. Kita tetap menjalankan sholat Jumat meski dilarang. Nah, kita takut hanya kepada Allah. Waduh, kan begitu. Kan ngajak berantem begitu. Ngajak berantem. Pemerintah memberikan himbauan karena cinta kepada rakyatnya. Jangan sampai kena penyakit. Kalau ente yakin kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan terserang penyakit, mati di tangan Allah Subhanahu wa taala, udah yakin seperti itu, lo jalankan, tapi jangan menentang
kepada kebijakan. Paham ini? Biar gak salah. Mereka punya kewajiban untuk memberikan keamanan kepada rakyat. Oke, kita terima. Ente yang yakin, saya yakin kepada Allah. Yang membuat saya mati, yang bikin saya sakit bukan corona, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ente yakin itu? Yakin. Seberapa yakin ente? Ya, seberapa yakin? Kalau ente benar-benar yakin tidak ada la yadur wala yanfa illallah Subhanahu wa taala, jalankan sebisanya. Tapi jangan berkoar-koar. Habis salat Jumat, cekrek. Kita tetap salat Jumat. Waduh. Begitu. Pemerintah salah, begitu. Kan namanya ngajak berantem. Ya, menimbulkan fitnah yang lebih besar nantinya. Sehingga masjid dikunci, digembok dan sebagainya. Ya, begitu. Pemerintahnya muslim. Polisinya muslim. TNI-nya muslim. Apalagi Satpol PP muslim. DKM muslim. Semua orang muslim kan? Semuanya orang muslim. Pastilah ada kebersamaan, ada kesepakatan satu sama lain. Lu muslim, gue juga muslim. Ya, kita punya komitmen masing-masing. Duduk bersama. Mana yang darah ente bagaimana? Apakah aman? Aman. Silahkan bikin sholat Jumat. Darah ente bagaimana? Banyak penyebaran virus dan sebagainya. Untuk sementara jangan. Karena ini bahaya. Paham ya? Begitu. Bagaimana? Tapi tanpa menghilangkan salat Jumat. Meskipun tidak dilakukan secara berjamaah, rame-rame, masih ada kaulian tadi. Ada yang 7 orang boleh. Ya, 4 orang juga boleh. Ya, 12 orang. Sebisanya panggil orang. Ente dengan keyakinan masing-masing. Lo sehat. Lo batuk-batuk, lo pilek, lo jangan dengan sini, lo pulang. Begitu. Paham nggak? Jadi menjalankan sholat Jumat berjamaah. Kalau memang di dalam waktu ikhtiar, waktu luang seperti ini, luang yang sebelum pandemi itu, ya 40 orang semuanya ngumpul dalam satu tempat, bahkan lebih 40, ya 100, 200, 500, 1000 orang silakan ngumpul, tidak menjadi masalah. Nah, ketika dalam masa-masa pandemi seperti ini, ya, ada beberapa tempat memang diperbolehkan untuk sholat Jumat. Ada yang memang dilarang. Kita jangan suudzon dulu kepada pemerintah. Nggak boleh. Kita ambil positifnya. Ya, bahwasanya pemerintah mengadakan seperti ini bentuk perhatian mereka kepada rakyatnya. Dia mau bisa apa dia? Mau menghilangkan corona secara hilang seperti itu? Nggak bisa. Bukan dia yang membuka. Bukan dia yang punya kekuasaan untuk menghilangkan corona. Murni Allah Subhanahu wa taala yang bisa. Terus usaha dia apa? Sebagai seorang pemerintah yang punya tanggung jawab kepada warganya. Tanya sama dokter. Bagaimana? Protokol kesehatan bagaimana? Kira-kira untuk menghindari pencegahan penularan COVID ini bagaimana? Oh, kita harus memiliki protokolnya, kesehatannya. Kita jaga jarak. Oke. Ya, kita nggak usah salaman. Nggak menjadi masalah. Bukan wajib. Kemudian kita pakai masker, silahkan, monggo, tidak menjadi masalah. Yang penting ya ada kebersamaan ya yang diambil kebijakan daripada beberapa belah tersebut. Baik itu rakyatnya, baik itu ulamanya, baik itu pemerintahannya. Kadang rakyat juga ngompor-ngomporin. Ustadz ini, lo takut sama corona. Gimana sih Ustadz? Ya, begitu. Ustadz, bukan begitu. Ya, Ustadznya disalahin. Gara-gara tidak mengikuti egonya dia, pemikirannya dia, nafsunya dia, Ustadz disalahin. Kiai disalahin, Habib disalahin. Ini Habib gimana sih Habib? Ustadz gimana sih? Kiai gimana sih? Takut sama corona. Katanya takut kepada Allah. Bukan begitu. Bukan begitu. Ya, bukan begitu. Ya, mereka punya kebijakan yang lebih arif, yang lebih bijak di dalam menyelesaikan masalah. Ya. Paham nggak? Ya. Begitu.
Jangan menyalahkan, tapi saling menghormati pendapat masing-masing. Selama ente masih bisa menjalankan sholat Jumat, monggo silahkan. Nggak dilarang. Tapi dihimbau. Ini suatu permasalahan seperti ini. Ya, dijelaskan oleh mereka para dokter. Dokter harus amanah. Dokter harus amanah. Sebenarnya apa ini yang terjadi? Amanah dia. Oh, ini virus seperti ini, penularannya seperti ini. Kalau dia bohong di dalam memberikan penyaksian, ya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara dia nih. Ya, amanah di pundak dia sebagai dokter. Sebagai dokter. Karena dia diberikan ilmu untuk membantu rakyat. Untuk membantu rakyat. Bantu orang, manusia. Oh, ini virus seperti ini. Ya, ini penyebaran seperti ini. Pencegahannya seperti ini. Dokter dalam menyampaikan itu harus tanggung jawab. Amanah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia salah di dalam memberikan persaksian tersebut, ya, sehingga terbengkalai semuanya, ada tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wah ini seperti ini penyakit ini, virus seperti ini, sehingga was-was semuanya. Apa ini? Seluruh dunia dibikin was-was. Kalau seandainya salah di dalam persaksiannya, ya ada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ini. Begitu. Nah, pemerintah mengambil kebijakan sesuai apa yang disampaikan oleh dokter. Oh, ini seperti ini. Rakyat bagaimana kita sebagai masyarakat? Ikutin. Ya, oh, tapi daerah saya aman, tentram, tidak ada virus sama sekali. Berarti pemerintah salah dong? Enggak juga. Memang kalau di daerah ente, ya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalankan dengan sebaik-baiknya. Jaga jangan sampai terkena wabah penyakit. Berarti nggak boleh Jumatan. Bukan dilarang, diperbolehkan, monggo. Tapi dengan peraturan-peraturannya dijaga dengan tepat. Ya, jangan sampai nantinya nyesal sendiri. Gitu. Jalankan di tempat yang memang di situ diperbolehkan untuk menjalankan sholat Jumat, silakan Jumatan. Ya, jadi al-illah al-hukmu yaduru ma'illatihi. Al-hukum yaduru ma'illatihi. Hukum itu sesuai alasan. Di sini kenapa nggak ngedirikan sholat Jumat? Oh, alasannya di sini banyak penyebaran virus, nantinya banyak orang yang sakit. Oh, oke, silakan. Berarti bagaimana menjalankannya? Jangan di masjid. Di rumah lo sendiri. Lo bikin dengan komunitas sendiri, aman, yang sudah diyakinkan keamanannya, silakan bikin. Jumatan nih, silakan boleh. Hatta tidak memakai kaul yang lebih mu'tamad, pakai kaul yang lebih, ada kaul lain. Ya kan? Begitu. Jadi ya duru ma'ilati. Kalau di situ aman, tentram, tidak ada penyakit sama sekali, berarti masih wajib. Kok dilarang? Konsultasi pemerintah dengan ulama, dengan rakyat, diajak kemudian di masjid, ya, diajak musyawarah, berbincang satu sama lain, apa pendapatnya. Hadirkan dokter di situ, bagaimana Pak Dokter? Itu tanggung jawab dengan apa pernyataan itu. Di sini bagaimana keadaannya? Oh, di sini aman. Maka pemerintah memberikan wewenang, membolehkan, namun saran dokter dipakai sehingga tidak ada perselisihan sama sekali. Ya, jadilah orang yang bijak di dalam menyikapi suatu permasalahan. Jangan dihadapi dengan ego, nafsu, amarah, benci, sehingga nanti timbul provokasi dan fitnah, satu sama lain berantem. Ya, saling menyalahkan. Lu salah kebijakannya. Lu juga salah ngerahkan orang sebanyak-banyaknya untuk sholat berjamaah sehingga memberikan timbul setelah itu di foto-foto dipublikasikan kemana-mana, seakan-akan ada reaksi tidak kesukaan dengan pemerintah tertentu. Ya. Kalau hal yang seperti ini terjadi, fitnah akan semakin besar. Yang tadinya mengecil karena reaksi yang baru tambah timbul besar. Begitu. Timbul besar. Ala kulli hal,
Jadi menjalankan salat Jumat memang wajib berjamaah. Di dalam al-mu'tamad memakai qaul yang mu'tamad adalah 40 orang. Ya, paling minimal 39 makmum, 1 imam. 40. Jadi 39 makmum, 1 imam. 40 orang tuh. Kalau memang tidak bisa, apalagi di zaman seperti ini, pandemi dan sebagainya, dalam satu wilayah tertentu dilarang untuk menjalankan sholat, cari sholat. Kalau memang ada tempat yang diperbolehkan, silahkan datang. Oh nggak boleh nggak diperbolehkan, ya apa namanya? Silahkan bikin call seperti ini. Jangan dianggap bahwasanya menjalankan ibadah termasuk daripada bisa menyebarkan virus yang lebih besar. Ini analogi yang seperti ini, pemikiran seperti ini harus dibenarkan, diluruskan. Ya, jangan sampai ada pemikiran framing, ya. Kemudian indikasi-indikasi ucapan-ucapan tidak baik, ya dibikinlah meme, gambar-gambar tertentu masuk ke dalam masjid nggak mempunyai virus, keluar masjid bervirus semua. Ini menodai masjid, ya apa nanti bahasa itunya, menistakan masjid seperti ini, beneran. Harusnya orang Islam marah loh. Masjid dianalogikan tempat penyebaran virus. Ini menodai orang Islam. Menodai masjid. Ya, menodai agama. Menistakan. Orang datang ke masjid, kemudian keluar virus semua. Emang masjid penyebaran virus? Masjid kan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Gak yakin dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa bukan dibikin yang di pasarnya, yang di kantornya? Ya, yang di tempat-tempat umumnya, kenapa dibikin masjid? Ini penistaan kepada agama sebenarnya. Ya, nggak ridho saya. Begitulah. Masjid dibikin meme seperti itu. Ini bukan main-main. Ini ingin menghancurkan pikiran bahwasanya masjid tempat tempat yang bersih. Tempat yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan ke masjid mau kemana? Mencari pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Salah besar. Nggak suka, nggak ridho saya. Ya, begitu. Meme itu nggak suka, nggak ridho saya. Sebagai seorang Muslim tersakiti. Ini masjid masa dibikin seperti ini? Ya, datang ke masjid, yang satu kena, kemudian yang ketika keluar kena semuanya kan? Kenapa dibikin masjid? Kenapa bukan tempat-tempat yang lain? Kan ada tempat-tempat yang lain yang dibuka. Pabrik masih buka, kantor buka, pasar buka. Kenapa bukan yang mereka? Kenapa di masjid yang dibikin? Ini pembodohan kepada masyarakat, kepada orang Muslim itu sendiri. Pembodohan, penghinaan kepada orang Muslim. Beneran, penghinaan. Kenapa masjid yang dijadikan? Paham kan? Penghinaan kepada masjid. Masjid itu tempat ibadah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum adanya masker, ya, sebelum adanya cuci tangan, ya, terlebih dahulu yang menjadi wasilah al-uzma untuk menyelesaikan permasalahan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang yadur wa yanfa. Allah yang memberikan madarat, bahaya, dan memberikan manfaat. Kalau seandainya Allah tidak memberikan bahaya, racun pun tidak berbahaya. Kalau seandainya tidak memberikan manfaat, kebaikan pun tidak bermanfaat. Al-dhar an-nafi' huwa Allah Subhanahu wa taala. Itu yang wajib kita yakini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan virus corona di min buldanil muslimina amah. Ya, dan juga terlebih di negeri kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang sehat, ada yang afiat, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.